Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Yeay! Happy banget dong hari ini. Kenapa tuh, Mister? Ada kamu di samping aku. Ya, maaf ya Jis. Mister, Apa? kamu lihat nggak bunga di sekitar aku? Emang nggak ada bunga? Karena dekat kamu aku berbunga-bunga. Mistika, Yes. kamu tuh 1, 3, 4, 5. Apaan tuh, Mister? Nggak ada duanya. Aku gak kuat. Ya kan 1, 3, 4, 5. Nggak ada duanya. Woi, Mistika. Oke, Mistika. Hari ini akan ada sebuah video akan kita reaksikan. Ada 2 buah video akan kita reaksikan, Mistika. Tentang budaya ketika kita bertemu dengan ambulans di tengah jalan. Apa yang biasanya mesti akan kita lakukan? Harusnya minggir. Harusnya minggir gitu kan. Terus ambulans ini menurut aku memiliki sebuah status spesial, kendaraan spesial di mana mereka boleh terobos lampu merah, ya enggak sih? Ya, harusnya Ya, gitu. harusnya begitu. Ketika ambulan ini membawa bener-bener. pasien, kemudian sirinanya dinyalain, kemudian mereka boleh terobos lampu merah seperti itu kan, seperti itu peraturan seluruh dunia seperti itu. Kenapa? Karena it's emergency situation. Itu membawa pasien sedang dalam kesakitan, kesusahan seperti itu. Darurat ya? Ya darurat. Tapi pernah dengar nggak? Hanya di Indonesia ambulansnya menerobos lampu merah kena tilang. Oh ya, sempat viral loh, Mister. Aduh, kena tilang loh dia. Padahal sedang membawa patient, orang ya. sakit, guys. Gitu, dia kena tilang. And berikutnya, supir daripada ambulans itu tidak berani lagi menerobosi lampu merah. Harus menunggu lampu merah. In fact, ada pasien yang harus dibawa di rumah sakit di belakang. Ya, gimana ya, miris sekali, Mister. Miris sekali. Everyone, inilah situasinya. Viral, ambulans berhenti di lampu merah sebab takut untuk ditilang. 1, 2, 3. Ikutin aturan lalu lintas yang gak jelas sekarang di Indonesia. Ambulan ditilang. Lampu merah. Viral ambulans berhenti di lampu merah sebab takut ditilang. Tak boleh terobos, nanti ditilang etle. Tengah ramai detik-detik video yang menarasikan momen mobil ambulans kena tilang etle gegara menerobos lampu merah saat membawa pasien gawat darurat. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @moodjakarta pada Jumat, 11 April 2025. Ambulans tak berani untuk terobos lampu merah karena takut nanti ditilang etle, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, nampak sopir ambulans menyorot momen saat ia sedang berhenti dan mengantri di sebuah persimpangan lampu merah. Terdengar suara sirine ambulans yang tetap menyala, sopir ambulans pun terlihat menunggu dengan sabar lampu lalu lintas berubah menjadi warna hijau. Maaf ya pasien, ambulans sudah tidak boleh terobos lampu merah, tulis keterangan pada unggahan. Disebutkan jika para sopir di video tersebut memilih untuk ikut berhenti di lampu merah karena takut kena tilang etle. Sekarang emaha ikutin aturan aja, walaupun lampu merah, walaupun lagi bawa pasien, lampu merah dong, berhenti ambulans, menghindari etle daripada kena denda, ujar sopir ambulans di salah satu video. Ikutin aturan lalu lintas yang gak jelas di Indonesia, ambulans ditilang, lagi bawa pasien, tilang elektronik gak jelas sekarang di Indonesia, ungkap petugas ambulans lainnya. Ambulans yang bilang Kejadian ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat Betul. yang mempertanyakan apakah ambulans tetap wajib mematuhi lampu lalu lintas saat menjalankan tugas darurat. Merespon video tersebut, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menyampaikan bahwa sistem etle memang bekerja secara otomatis dan objektif tanpa bisa menilai konteks situasi darurat di lapangan. Kamera etle tidak bisa membedakan apakah kendaraan yang melanggar sedang menjalankan misi kemanusiaan atau tidak. Sistem ini bekerja berdasarkan algoritma dan sensor, bukan penilaian manusia langsung, jelas AKBP Ojo, Kamis, 10 April 2025. Pihak kepolisian menegaskan bahwa ambulans yang tengah membawa pasien atau jenazah dalam kondisi darurat memiliki hak prioritas di jalan, sebagaimana diatur dalam pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam situasi tertentu, ambulans diperbolehkan menerobos lampu merah, asal disertai dengan sinyal suara dan lampu isyarat, serta tetap mengutamakan keselamatan. Lanjutnya, AKBP Ojo menambahkan jika ambulans terekam melakukan pelanggaran dan menerima surat konfirmasi etle, maka hal itu bisa disanggah dan tidak langsung dinyatakan bersalah.
Polda Metro Jaya telah menyediakan mekanisme resmi bagi pengemudi atau penanggung jawab ambulans untuk mengajukan sanggahan. Kami menjamin proses ini transparan dan profesional. Selama bukti yang diberikan valid maka surat tilang etle akan dibatalkan dan tidak akan dikenakan sanksi apapun, tegas AKBP Ojo. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh instansi pelayanan kesehatan maupun operator ambulans untuk selalu mendokumentasikan setiap tugas darurat. Rekaman perjalanan, surat tugas, hingga dokumentasi video bisa menjadi bukti penting bila terjadi pelanggaran yang terekam etle. Ikutin aturan lalu lintas yang nggak jelas sekarang di Indonesia. Ambulan ditilang. Wow. Itulah ya. Ya Teknologi ya itulah kan. dia. Nah, gini loh ceritanya. Oke sih, kita senang itu ada namanya etle. Mungkin teman-teman di Malaysia bertanya etle itu apa? Electronic Traffic Law Enforcement seperti itu. Jadi semuanya itu terekam dengan sistem, dengan teknologi. Jadi ada siapapun dia itu melanggar lampu merah, melanggar atau masuk ke jalur busway, maka dia tidak akan menggunakan sabuk pengaman. tidak menggunakan sabuk pengaman, maka langsung akan dikenakan tilang elektronik seperti itu dan akan langsung dikirim. Nah, the thing is ini adalah ambulan seperti itu. Ambulan menerobos lampu merah kemudian ditilang. Masalahnya ketika kita menggunakan teknologi gitu loh, ada kelemahan daripada teknologi, sehingga kelemahan seperti ini, seperti yang tadi disampaikan, itu baiknya dilengkapi oleh manusia yang memiliki teknologi. Jadi mereka bilang oke, jadi kalau kami salah kirim tilang elektronik ke kalian bolehlah mengajukan sanggahan kepada kami. The thing is, itu another thing to do untuk orang-orang yang bekerja di tempat ambulan, di tempat kesehatan, Pak. Yes. Kenapa nggak sebelum itu dikirim, ada orang-orang dari kantor Bapak yang cek atau scan dulu. Nah, ini nomor polisi daripada ambulan, ini nomor polisi daripada mobil-mobil petugas kesehatan. Jadi bolehlah itu tidak dikirimkan. Seperti itu menurut saya, daripada sudah dikirimkan kemudian suruh disanggahi lagi. Petugas ambulannya ayo kirim lagi. It's another thing to do yang bisa mengganggu fokus mereka untuk mengerjakan tugas mereka sebagai petugas ambulan. Jadi betternya diselidiki dulu ya. Diselidiki dulu, jangan asal kirim aja apapun yang ditampilkan oleh etle dikirim sama petugas penilangan ini. Jadi membuat orang juga kan seperti jadi takut Mistika. Supir-supir ambulan yang tidak tahu apa-apa juga yang hanya melaksanakan tugasnya, mereka sudah benar-benar fokus untuk menyelamatkan pasien di belakang, jadi merasa takut karena ada hal tersebut. Jika sistem ini sudah dipikirkan baiknya gimana, buruknya gimana, kelemahannya di mana, maka mungkin hal ini bisa diambilkan solusi jauh-jauh sebelum ini terjadi. Oke, sebagai seseorang yang pernah menaiki ambulans membawa pasien yang sedang gawat darurat, aku bisa ngerasain di mana rasanya tuh benar-benar butuh pertolongan yang cepat, ingin cepat sampai ke rumah sakit. Kalau misalnya dengan ini pertarungan hidup dan mati, benar bisa. Kalau dengan kejadian itu ya benar-benar kayak oh my God, kecewa banget pastinya ya. Jadi, sebagai rakyat semoga ya bisa diperbaiki. Nah, ya, itulah dia. Dan lagi-lagi Mister, ternyata kalau misalnya kasus ambulans ini tuh bukan hanya sekali, banyak sekali kan pasien gawat darurat yang akhirnya tidak bisa sampai ke rumah sakit dan benar-benar hanya harus ditolong di tengah jalan. Allahu Akbar. Dan sampai nyawanya tidak bisa tertolong. Betul. Ya kan? Apalagi ditambah dengan masalah mereka takut melanggar lampu merah, takut masuk ke jalur busway, padahal jalur busway kok bisa mereka lintasi untuk mempercepat sebagai shortcut. Benar sekali. Seperti itu Mistika. Ya Allah, sedih banget ya. Karena memang kalau lihat jalanan Jakarta yang crowded, penuh kendaraan, untuk ambulans sebenarnya untuk jalan di tengah aja tuh sangat sulit loh sebenarnya. Ini udah sulit menerobos kemacetan, ada lampu merah, berhenti lagi. Ya Allah, please diberikan kemudahan, diperbaikin lagi sistemnya seperti itu. Atau mungkin ada baiknya belajar lewat anak SD yang satu ini. Coba kita lihat, ada seorang anak SD Mistika yang memberikan inspirasi bagaimana caranya menolong sebuah ambulan. Coba kita lihat ya, seperti apa videonya. 1, 2, 3. Bocah SD ini antarkan ambulans tersesat sambil dengan semangat mengayuh sepedanya. Look at that.
He deserve a reward. Adek, Allah adek. Ya Allah. Adek baik banget. Adik ini tahu di belakang bener-bener, ya Allah, dia lap keringetnya Mistika. Adik ini tahu, anak kecil ini ada tahu Mistika bagaimana ambulans itu bener-bener harus urgent tolong diberikan jalan gitu. Tersesat dikit, tenang, saya bisa tunjukkan jalan. Padahal dia menggunakan sepeda kecil Mistika. Tahu kan kecepatannya tuh vaksin. Sampai akhirnya jalan bisa ditemukan, dia lap keringatnya. Aku amazing banget sih ngeliat ada seorang anak kecil yang mau menunjukkan jalan di mana ambulans yang tersesat. Ambulans yang tersesat di mana kondisi cuaca juga sedang panas-panasnya, ya kan? Si Ade juga mengayuh sepeda dengan sepenuh hati. Oh my god, terima kasih Ade baik. Empatinya Nah gitu loh, kadang-kadang mungkin hal-hal seperti ini tuh bisa kita pelajari dari anak-anak kecil yang benar-benar polos, yang benar-benar lugu, yang benar-benar tidak memikirkan apa-apa kecuali benar, oh ini penting harus saya selamatkan gitu. Tanpa disadari Ade ini sebagai pahlawan. Seperti itu, adik kecil pun tahu Bapak. Seperti itu loh. Jadi mungkin sistemnya, saya juga ingin sistem di Indonesia baik. Jadi saya bikin video ini untuk apa? Untuk memberikan koreksi. Tidak hanya saya memberikan kritikan, tapi kita juga memberikan solusi. Solusi seperti apa? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Bagaimana jika di scan dulu, oh ini beberapa nomor plat ini ada nomor plat ambulan. Jadi apabila terjaring di dalam tilang etle, maka sebelum dikirim, Bapak scanning dulu. Oh ini nomor ambulan, selidiki dulu. Nggak usah dikirim nomor tilang untuk mereka. Jadi memudahkan juga untuk supir-supir ambulan, tidak membuat mereka takut, khawatir, gusar seperti itu. Wah nanti ditilang. Iya udah berhenti aja. Orang di belakang udah hampir di ujung. Pak, tolong banget sistem ini dibenarkan. Semoga permasalahan ini adalah permasalahan terakhir ya, Mister. Semoga permasalahan terakhir. Kadang-kadang harus tunggu viral, Mister. Iya, baru diperbaiki. Iya kan, harus tunggu viral dulu. Kita nggak pernah tahu ternyata ada seperti sampai tunggu viral baru semua orang bisa tahu. Baru semua bisa, oh disanggah aja, bikin kerjaan baru buat mereka. Mereka tuh fokus ke layanan masyarakat. Itu kan tugasnya Bapak, kenapa jadi tugasnya mereka? Gitu loh Pak. Ya kan, menurut saya seperti itu sih cara kita juga menghormati petugas ambulans untuk rakyat kita semua juga. Nah seperti itu yang kita sampaikan, semoga ada pelajaran ataupun semoga ada hal baik yang akan terjadi di kemudian hari untuk kita semua berkaitan dengan topik ini. Thank you so much for watching. Hope that you find this video good, you find this video good, and thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Promosi in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa lebih baik lagi. Bye everyone.